Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menyampaikan video pembelajaran materi makromolekuler, karbohidrat, dan protein. Mana makromolekuler yang akan kita bicarakan adalah karbohidrat, protein, dan lipid. Lipid kita bicarakan pada seksi berikutnya. Nah, contoh daripada makromolekuler itu adalah protein, ya, seperti yang tertera pada gambar video ini. Kemudian protein kita bagi menjadi dua, yaitu protein alami dan protein hewani dan protein nabati, ya. Protein nabati itu dari tumbuhan, contohnya adalah kita lihat dari gambar ini berupa kacang-kacangan, ya. Sementara protein hewani itu dari hewan, contohnya adalah susu dan telur. Materi yang akan kita bicarakan berupa asam amino yang merupakan unit terkecil yang menyusun protein. Kemudian selanjutnya kita akan bicara juga bagaimana klasifikasi protein dan identifikasi protein serta denaturasi protein. Ini asam amino dengan rumus kimia RCNH2COOH. Strukturnya tertera pada slide berikut, ya. Di mana asam amino itu memiliki bersifat polar sehingga larut dalam air. Yang kedua, bersifat kompoter, bisa berbentuk asam dan berbentuk basa, tergantung kepada kondisinya. Kalau dia bersifat ada dalam urutan asam, dia bersifat basa atau sebaliknya. Kemudian bersifat optis aktif karena memiliki atom sekiral. Nah, dilihat dari pembentuknya, kita lihat ada asam amino esensial, itu didatangkan dari luar tubuh manusia, ada asam amino non esensial. Kemudian ditinjau dari struktur rantai sampingnya, ada asam amino rantai samping netral, samping asam, dan asam amino rantai samping basa. Inilah salah satu struktur dari molekul protein atau yang dikenal polipeptida. Kenapa disebut polipeptida? Karena satu unit satu dengan yang lainnya diikat melalui suatu ikatan peptida. Nah, protein hampir sama dengan asam amino itu membentuk ion sweeter, dan sifat ion di dalam air bisa membentuk ion positif dan negatif. Yang kedua, protein juga bisa mengalami kerusakan struktur atau dikenal dengan nama denaturasi akibat pemanasan, perubahan pH, karena protein organik, gerakan mekanik, dan adanya ion logam. Juga jika diletakkan dalam air memiliki viscositas atau kentalan yang besar dibandingkan air. Ya. Kemudian protein bersifat koloid hidrofil. Dia sangat suka air. Hidrofil. Kemudian bila dihidrolisis akan menghasilkan asam amino dengan asam. Kemudian kita lihat bagaimana klasifikasi protein. Pertama, ditinjau dari sumbernya, ada nabati, ada hewani. Yang kedua, ditinjau dari bentuknya, ada protein globular atau buru, ada protein fibrous, artinya memanjang berupa serat atau serat. Kemudian
Jika ditinjau dari hasil hidrolisisnya, kita mengenal protein majemuk dan tunggal. Berdasarkan fungsinya, protein kita bagi ke dalam protein transport, cadangan, kontraktil, struktural, protein dan hormon. Ditinjau dari gus alkil pada rantai protein, kita mengenal alfa keratin, beta keratin, dan kolagen. Nah, untuk mengidentifikasi mengenai protein, ada beberapa uji yang harus kita ketahui. Satu, uji Biuret, ini untuk mengetahui adanya ikatan peptida. Cirinya, dites dengan CuSO4 dan N-alpha, maka lautan berwarna merah muda sampai ungu. Itu berarti adanya ikatan peptida. Yang kedua adalah reaksi Santo protein untuk menguji protein yang mengandung inti benjoat. Nah, sampel protein itu ditambahkan asam nitrat pekat, kemudian dipanaskan, dan akan berubah jadi warna kuning jika ditambahkan menjadi warna jingga. Kalau terjadi demikian, maka kita katakan bahwa senyawa atau sampel itu mengandung inti benjoat. Ada reaksi Santo protein itu untuk mengetahui adanya inti benjoat, protein yang mengandung inti benjoat. Kemudian reaksi Milon untuk mengetahui adanya gugus penil pada asam amino. Dan yang terakhir, reaksi belerang untuk mengetahui adanya belerang di dalam protein. Ya, ditandai dengan 8 titik dengan yang berasal dari PBS. Nah, itu mengenai identifikasinya. Sama itu juga ada beberapa denaturasi ya atau penggunaan protein yang disebabkan pertama bila bereaksi dengan elektrolit berupa garam ya maka akan mengalami salpingosis ya akibat rusaknya ikatan peptida yang dimiliki oleh albumin. Yang kedua, denaturasi juga dapat dipengaruhi oleh pemanasan, dan yang ketiga oleh penambahan alkohol. Itu ya mengenai protein. Kemudian kita bahas ke karbohidrat. Karbohidrat itu bisa saya temukan dalam kondisi sehari. Gambarnya seperti ini, ya ada beras, ada gandum, kita sering kita temukan ya, dan sebagainya. Karbohidrat itu adalah merupakan senyawa polihidroksi aldehid atau polihidroksiketon. Jadi mengandung gugus keton atau aldehid. Nama karbohidrat sendiri diambil dari kata karbon, dari karbon, yang berarti mengandung karbon. Dan hidrat berarti mengandung air. Intinya dari penggolongannya ada monosakarida, ada oligosakarida, ada polisakarida. Kalau monosakarida itu adalah karbohidrat yang sangat sederhana yang tidak dapat dihidrolisis kembali. Kalau oligo monosakarida itu contohnya adalah berupa glukosa yang memiliki gugus aldehid, ada ketosa yang memiliki gugus keton, contohnya fruktosa. Kemudian berikutnya saudara, karbohidrat juga memiliki sifat ya, yakni dextro atau levo. Bikinnya di struktur Fischer. Ini penampakan dalam bentuk gambar proyek Fischer. Kemudian jenis monosakarida yang kita temukan di alam itu ada glukosa, ya itu kita bisa lihat pada gula merah, pada madu, buah anggur dan serum darah.
Yang kedua ada fruktosa, terdapat dalam gula pasir, sari buah, dan madu. Nah, fruktosa ini merupakan jenis gula yang paling manis di antara kelompoknya. Berikutnya adalah galaktosa yang merupakan hasil monosakarida dari hidrolisis gula susu berupa laktosa. Tidak ditemukan dalam keadaan bebas. Berikutnya adalah pentosa. Ini tidak juga ditemukan dalam bebas. Contohnya senyawa aldopentosa, antara lain arabinosa, silosa ribosa, dan 2-deoksiribosa. Di mana arabinosa ini diperoleh dari pengolahan gum Arab. Silosa diperoleh dari hidrolisis jerami atau kayu, dan ribosa 2-deoksiribosa adalah komponen asam nukleat yang diperoleh dengan cara hidrolisis. Kemudian reaksi-reaksi pada monosakarida, ya, ada merotasi, jadi akan memutar bidang polarisasi jika dalam keadaan air. Ada oksidasi, jadi monoksida itu jika dioksidasi, ya, akan menghasilkan asam karboksilat, ya. Kemudian ada reduksi, aldehid atau keton reduksi menjadi alkohol. Ada juga pembentukan ester. Monoksida yang mengandung hidroksi dapat membentuk ester dengan asam organik dan anorganik. Kemudian pembentukan glikosida, ya. Jadi tiap-tiap molekul monoksida bisa saling berikatan membentuk rantai yang panjang melalui suatu ikatan glikosida. Contohnya adalah pati, aminum, ya, selulosa. Ini kelompok yang kedua adalah oligosakarida, terdiri daripada sukrosa, yakni yang dibangun dari 2 monosakarida, yaitu berupa glukosa dan fruktosa. Maltosa dibangun dari glukosa. Maltosa sendiri itu merupakan senyawa yang merupakan proses hidrolisis dari aminum dengan katalis enzim. Laktosa tersusun dari disakarida yang itu glukosa dan galaktosa. Nah, laktosa ini kurang manis, ya, merupakan gula reduksi serta mudah mengalami mutarotasi. Nah, laktosa disebut juga dengan istilah gula susu karena terdapat dalam susu sapi dan susu ibu. Kemudian rapinosa merupakan trisakarida yang tersusun atas 3, yaitu galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Nah, hidrolisis rapinosa ini oleh enzim sukrase menghasilkan fruktosa dan melibiosa. Kemudian kelompok oligosakarida berikutnya adalah stakiosa yang merupakan tetrasakarida yang tersusun 2 galaktosa dan fruktosa. Stakiosa tidak memiliki sifat mereduksi. Itu yang perlu diketahui. Kemudian kita kenal juga ada beberapa jenis polisakarida, ya. Ada pati, ada glikogen, dan selulosa. Ini molekul yang lebih kompleks. Kemudian karbohidrat juga memiliki sifat fisik. 1, berwujud padat pada suhu kamar. Yang kedua, karbohidrat itu bersifat optis aktif karena dapat memutar bidang polarisasi, ya. Kemudian berikutnya saudara, karbohidrat juga sebagian besar karbohidrat dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Kemudian monosakarida dan disakarida berasa manis dan larut dalam air, sedangkan polisakarida berasa tawar, tidak larut dalam air. Beberapa sifat yang harus diketahui dari karbohidrat. 1, hidrolisis. Ini polisakarida jika dihidrolisis akan menghasilkan sakarida dan seterusnya menjadi monosakarida. Yang kedua, bisa mengalami fermentasi menghasilkan etanol. Yang ketiga, dehidrasi akan menghasilkan karbon dan hidrogen, dan oksidasi akan menghasilkan asam.
Reaksi karbohidrat dengan hidroksida logam mengakibatkan karbohidrat teroksidasi, sedangkan hidroksida logam akan tereduksi. Nah, ini yang terakhir, identifikasi karbohidrat untuk menunjukkan adanya karbohidrat secara kuantitatif, yaitu nama dengan Reagan Mollis, ya. Jadi untuk mengerti adanya karbohidrat. Jadi caranya sampel kita tetesi dengan alfa naftol, dikocok, kita tambah dengan H2S S4 ya, menghasilkan cincin merah ungu. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar seperti ini. Yang kedua ada uji iodin untuk menunjukkan adanya polisakarida berupa aminum, glikogen, dan dextrin. Jadi uji iodin itu untuk mengetahui adanya polisakarida berupa aminum, glikogen, dan dextrin. Bagaimana cara pengujiannya? Satu, sampel kita tambahkan HCl, kemudian I2 itu akan larut dalam KI, ya, I2 larut dalam KI. Kemudian sampel yang sudah diasamkan itu akan membentuk merah, ya, glikogen. Berarti ini adanya glikogen. Apabila berwarna biru sampel tersebut, maka itu menunjukkan bahwa karbohidrat itu mengandung protein. Kemudian uji Seliwanov itu untuk mengetahui adanya gugus keton, ya, gugus keton atau adanya ketosa untuk membedakan antara glukosa dan fruktosa. Jadi uji Seliwanov itu untuk mengenai adanya membedakan antara fruktosa dan glukosa. Itu untuk mengetahui adanya gugus keton. Nah, tekniknya adalah sampel sebanyak 5 mili kita tambahkan dengan dipanaskan air, ya, kemudian akan membentuk warna merah ceri. Nah, itu berarti mengetahui adanya fruktosa. Sedangkan yang terakhir uji asam usat untuk membedakan antara glukosa dan galaktosa. Ya, ini sampelnya yang akan kita uji, tambahkan dengan asam nitrat, ya. Kemudian setelah itu dipanaskan dalam air membentuk hablur. Nah, kemudian uji kelarutan dalam air. Jika tidak larut, berarti mengandung senyawa galaktosa. Nah, barangkali itu beberapa materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.